Selamat datang di GPDI Kasih Persaudaraan. Kami sungguh bersuka cita Anda berada di tempat ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan seperti apakah itu gereja? Gereja bukanlah sebuah bangunan, tetapi gereja terdiri dari orang-orang yang mencintai Tuhan dan juga mengasihi sesamanya. Kami mempercayai perkataan Tuhan di dalam Alkitab, kami mempercayai janji-janjinya, kami juga memberitakan kabar baik. Yesus hidup di dunia ini, mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita, namun hidup kembali pada hari yang ketiga. Kini Yesus tinggal di dalam hati kita semua. Sekarang, Yesus ingin Anda menjadi bagian dari keluarganya. Siapakah kita? Kita adalah gereja, kumpulan dari orang-orang yang berdosa tetapi diselamatkan oleh kasih karunia. Kita bercacat tetapi diampuni. Kita hancur tetapi kita dibuat menjadi indah. Kita tidak sempurna tetapi kita sangat dicintai oleh Tuhan yang sempurna. Salah satu cara untuk mengekspresikan kasih kita adalah melalui menyembah, karena Tuhan kita sungguh-sungguh menakjubkan. Dia menciptakan segala sesuatu besar dan kecil. Kasihnya kepada kita mengagumkan, sangat kuat dan tidak bersyarat. Kita juga meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan, yaitu Alkitab, dengan pengajaran yang praktis sebagai panduan kita bersama berada pada jalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak berarti bahwa ibadah telah berakhir. Sepanjang minggu dalam kelompok kami saling melayani, berdoa, menjangkau, dan kadang-kadang kami hang out serta bersuka cita. Hidup ini penuh tantangan dan tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Kita percaya bahwa itu adalah salah satu alasan mengapa Tuhan ingin kita bersama-sama. Kita semua ada di sini untuk saling membantu dan mendukung melalui setiap langkah kehidupan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat berjalan sendiri. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi saudara terkasih. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Pagi hari ini kita mau sama menyatakan kebaikan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau mempersiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Kita mau tanggalkan segala beban kita. Kita mau menyatakan dari hati kita yang paling dalam, kalau Tuhan kita baik, sebab Engkau baik Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita semua Tuhan rindu untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Tuhan, kita mau sama-sama katakan Yesus. Yesus, kau sungguh baik, oh Yesus, Yesus, namamu indah, Yesus, kami cinta Kau Tuhan, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Yesus, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Oh Tuhan, haleluya. Yesus, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Kami mau menyembahmu, kami mau menyembahmu, kami mau memujimu Tuhan, menyenangkan hatimu. Haleluya Tuhan, sebab Engkau layak kami tinggikan Yesus. Oh Tuhan, sebab Engkau layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Oh Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Lebih sungguh lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Yes Tuhan. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Yes. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami ingin mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga Engkau tersenyum dan tertawa melihat pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau
mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kasih tos kiri kanan kita katakan, Yesus baik, Dia sungguh baik. Bapak Ibu, pastikan setiap kita tidak ada yang kaku. Kita mau sama-sama katakan Dia sungguh baik. Kita mau kasih jempol kita buat Tuhan kita yang baik banget. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah pemenangku. Kita sama-sama kasih jempol kita buat Tuhan kita. Dia Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Memenuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. sama-sama kasih jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to you. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Sebab siang hari ini kita mau sama-sama sorakan suara kita buat Tuhan kita. Yes. Sama-sama kita mau katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. sama-sama suara kita katakan, Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
Dia luar biasa. Yes. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama. Nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan Yesus nama. Nama di atas segala nama. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan, kita lebih dahsyat lagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap kita yang hadir di tempat ini, kita mau sama-sama punya kerinduan untuk selalu dekat bersama Tuhan. Kami bahagia Tuhan saat kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sama-sama kita mau katakan, diam di
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, penuh Menyembahmu, yes. Tuhan dan Raja. Kami bahagia Tuhan di hadirat-Mu. Kami bahagia Tuhan menikmati anugerah-Mu. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, penuh Di hadirat-Mu, di hadiratmu. katakan di hadirat-Mu. Di hadiratmu bahagiaku, Sebab di hadirat-Mu Tuhan bahagia kami penuh. Menikmati hadirat-Mu dan anugerah-Mu kami bahagia Tuhan. Kami bahagia pada siang hari ini Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau teramat baik. Dan biar firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelita dan langkah untuk hidup kami. Dan bukan hanya menjadi pendengar untuk setiap kami, tapi kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat pagi. Biar nggak tegang, boleh sekali lagi kita berikan salam satu dengan yang lain. Kali ini yang di depan ke belakang, yang belakang ke depan. Jangan di tempat masing-masing. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Esther Bapak Ibu, dan saya memberikan judul Nothing to Something. Saya akan langsung mulai saja. Di dalam kitab Esther, saya akan memberikan sedikit cerita latar belakang siapa Esther dan pamannya Mordekai. Jadi di kitab Esther ini sebetulnya ada dua tokoh utama, yaitu Mordekai dan Esther. Tentang Mordekai itu dijelaskan di ayat yang ke-6, bahwa Mordekai itu diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda. Saya akan ceritakan saja supaya lebih mudah dipahami. Jadi pada waktu itu Yehuda dikalahkan oleh Babel, lalu orang-orangnya ini diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Kalau Bapak Ibu, ini kisahnya ada di Raja-Raja. Yehuda dikalahkan oleh Babel, dan raja dan para bangsawannya itu semua diangkut, dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Lalu kemudian Babel itu dikalahkan oleh kerajaan Persia. Jadi rajanya ganti. Dulunya Nebukadnezar, Raja Babel, kemudian digantikan oleh kerajaan Persia, dan rajanya adalah Raja Ahasiweros. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Esther, ini sebetulnya ceritanya dalam kerajaan Raja Persia atau Raja Ahasiweros. Nah, Mordekai adalah salah satu orang yang mengalami pembuangan dari dari Yerusalem ke Babel. Jadi siapa Mordekai? Mordekai itu adalah salah seorang buangan. Dia bangsa Yehuda. Lalu kemudian tentang Esther dijelaskan di ayat 7. Esther itu tidak beribu bapak lagi. Ibu bapaknya mati. Dan Esther diangkat menjadi anak oleh Mordekai.
Mordekai itu mengasuh Esther. Sebelum namanya Esther, dia namanya adalah Hadasa. Nah, jadi Bapak Ibu, Esther ini adalah anak angkatnya Mordekai. Nggak tahu keponakan atau apa. Yang pasti ini adalah anak dari saudaranya Mordekai, Esther. Lalu kemudian saya akan ceritakan secara singkat apa yang terjadi di dalam kitab Esther. Waktu itu Raja Ahasiweros ini membuat sebuah pesta dan dia mengundang permaisurinya untuk hadir di pesta itu. Tapi permaisurinya yaitu Ratu Wasti menolak untuk hadir. Raja ini marah dan menggeser Ratu Wasti untuk lengser dari posisinya. Dipecat jadi permaisuri, Bapak Ibu. Lalu kemudian Raja Ahasiweros memerintahkan untuk mencari gadis-gadis cantik pastinya untuk menjadi pengganti dari Ratu Wasti. Nah, Esther ini menjadi salah satu gadis Yehuda. Jadi sebenarnya dia orang Yehuda yang masuk ke dalam istana kerajaan Persia. Tapi waktu itu Mordekai pesan sama Esther untuk menyembunyikan identitasnya. Ada ayatnya agar Esther jangan memberitahukan asal usulnya atau kebangsaannya. Jadi Esther itu adalah seorang yatim piatu dari bangsa yang terbuang dan hidup di dalam dominasi bangsa yang menjajah dominasi dari bangsa lain, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, singkat cerita, ternyata Esther ini terpilih menjadi ratu dan menggantikan Ratu Wasti. Terpilih menjadi permaisuri dan menggantikan Ratu Wasti. Jadi di dalam kitab Esther ini, Bapak Ibu, kisah tentang Esther menjadi ratu itu sebetulnya bukan hanya berbicara tentang gelar, tapi kisah ini memberitahu kepada kita bahwa Allah bisa memulihkan dan mengangkat seseorang. Ya, nothing to something maksudnya gimana? Ini yang saya dapatkan dari mempelajari kitab Esther. Dari yatim piatu menjadi seorang ratu. Yatim piatu itu bisa dikatakan nothing. Dia tuh bukan siapa-siapa dan tidak dikenal siapa-siapa. Tapi akhir ceritanya dia menjadi seorang ratu. Bapak Ibu, menjadi seorang permaisuri. Jadi bisa dibayangkan, permaisuri itu seorang yang punya otoritas. Seseorang wanita yang diberi mahkota, yang pastinya seseorang yang punya pengaruh. Dan memang kitab Esther menceritakan pada akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi bukan siapa-siapa, menjadi seorang wanita yang bersejarah yang menyelamatkan bangsanya. Kemudian seorang yatim piatu juga tidak punya apa-apa. Apalagi seorang yatim piatu dari bangsa buangan, Bapak Ibu. Esther itu nggak punya apa-apa. Tapi akhirnya Esther malah bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi saya mendapati nothing to something. Benar-benar awalnya tuh nothing banget Esther, tapi akhirnya benar-benar menjadi something. Nah, kisah ini juga berbicara kepada kita atau gambaran bahwa Allah itu bisa memulihkan atau membalik keadaan, Bapak Ibu. Membalik keadaan. Saya suka banget. Saya rema banget dengan Allah itu bisa membalik keadaan. Dari yang bukan siapa-siapa dibalik sama Tuhan menjadi seorang yang berpengaruh. Dari tidak punya apa-apa dibalik sama Tuhan menjadi orang yang punya apa-apa. Kalau ratu itu miskin atau kaya, Bapak Ibu, pasti punya apa-apa, setuju? Orang gak punya apa-apa dibalik sama Tuhan jadi punya apa-apa. Nah, kitab Esther ini juga gambaran bahwa Allah memilih untuk meninggikan orang yang lemah, kecil, dan penuh keterbatasan untuk sebuah tujuan ilahi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu merasa bukan siapa-siapa, Tuhan bisa balik menjadi
siapa-siapa. Kalau hari ini kita tidak punya apa-apa, Tuhan bisa balik menjadi punya apa-apa. Kalau hari ini kita merasa lemah, kecil, atau penuh keterbatasan, Tuhan bisa pilih kita untuk sebuah tujuan Tuhan yang besar. Dan yang terakhir, Allah sanggup mengangkat dari sebuah keadaan yang terbuang dan tidak diperhitungkan untuk menjadikan alat keselamatan bagi banyak orang. Satu hal, Bapak Ibu dan saya dipilih Tuhan karena Tuhan mau kita menjadi alat untuk keselamatan orang lain. Walaupun kita tidak menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia seperti Esther, tapi yang pasti Tuhan memilih kita, mengangkat kita, karena Tuhan mau kita juga menjadi saluran keselamatan bagi orang lain. Amin. Next. Nah, satu hal yang ini mungkin yang tidak kita semua tidak terlalu mengerti, dan ini yang menjadi pusat yang saya ingin kita semua belajar, Bapak Ibu, bahwa Esther menjadi ratu bukanlah sebuah bukan instan, tetapi Esther mengalami sebuah proses pemurnian. Ayatnya ada di Esther 2 ayat 12. Di sini dikatakan tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Ini sedikit sudah pernah saya sampaikan pada waktu kita puasa di Depok, Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan di sini sekaligus mengingatkan buat Bapak Ibu yang dulu pernah mengikuti puasa di Depok, apa arti minyak mur dan minyak wangi-wangian. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Dalam budaya Persia kuno, sebelum seorang perempuan boleh menghadap raja, ia harus melalui sebuah persiapan. Persiapan itu adalah masa pembersihan dan pemurnian secara fisik. Nah, minyak mur selama 6 bulan. Apa sih minyak mur? Minyak mur itu adalah resin aromatik dari pohon mur yang dikenal memiliki sifat antiseptik, antibakteri, dan antiinflamasi. Jadi pada zaman dahulu minyak ini digunakan untuk membersihkan kulit dari kotoran dan toksin, membantu penyembuhan luka atau iritasi kulit. Jadi singkatnya, dalam konteks kerajaan Persia, minyak mur ini digunakan untuk memastikan bahwa tubuh para calon ratu dalam keadaan bersih dan sehat. Lalu kemudian 6 bulan berikutnya minyak wangi-wangian. Apakah ini minyak wangi-wangian? Dalam budaya Persia, wangi-wangian adalah simbol kemewahan dan daya tarik. Raja Ahasiweros menginginkan calon ratu yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memancarkan keanggunan pesona melalui aroma mereka. Nah, ini mungkin yang jarang kita tahu. Apakah ini memiliki arti? Dan benar sekali Bapak Ibu bahwa ini tuh memiliki makna rohani yang cukup dalam. Saya akan bacakan di sini. Minyak mur digunakan untuk pengurap. Minyak mur ini juga digunakan untuk pemakaman di dalam kitab Yohanes 19 ayat 39. Jadi minyak ini makna teologisnya adalah mencerminkan sebuah proses penyucian melalui penderitaan dan penyangkalan diri atau kematian terhadap keinginan daging. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan daging, Bapak Ibu, bukan penderitaan miskin, sakit, tapi penderitaan yang dialami oleh daging. Karena tujuannya apa? Supaya daging kita itu dimatikan. Yang menjadi bagian penting dalam pertumbuhan rohani seorang percaya. Jadi Tuhan seringkali mengizinkan, ada beberapa masa-masa yang sulit mengizinkan ya Bapak Ibu. Untuk apa sih tujuannya Tuhan izinkan? Karena di dalam masa-masa sulit itu seringkali ada hal-hal dari diri kita yang Tuhan ingin matikan. Yaitu hal-hal yang
bersifat ego, kesombongan, ataupun dosa yang tersembunyi. Dan untuk apa dimatikan? Supaya yang kedua bisa terjadi, yaitu keharuman Kristus menjadi nyata di dalam kita. Nah, ini minyak wangi melambangkan kehadiran Roh Kudus yang mempercantik dan menguduskan gereja dan memberikan keharuman Kristus yang menyebarkan pengaruhnya di dunia. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan akan memurnikan umatnya terlebih dahulu sebelum mempercayakan kepada mereka panggilan dan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita pasti akan mengalami sebuah proses pemurnian. Kita semua ini adalah salah satu tema di tahun ini, mengalami perjumpaan ilahi. Sebelum mengalami perjumpaan ilahi, setiap kita pasti akan mengalami sebuah proses yang disebut proses pemurnian. Ada kebenaran yang menghibur kita Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami sebuah proses pemurnian, karena pemurnian itu mungkin menyakitkan tetapi bukan tanpa tujuan. Contohnya adalah apa? Masa menunggu. Misalnya Bapak Ibu sudah berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Setiap kita beda-beda pergumulannya. Tapi kok nggak dijawab-jawab ya sama Tuhan? Kayaknya kita harus menunggu. Ternyata masa menunggu itu juga bagian dari proses pemurnian. Apa yang dimurnikan ketika kita menunggu? Yang pertama, kita sedang mengubur rasa ingin mengendalikan keadaan. Kita ini sebagai manusia Bapak Ibu seringkali pengennya itu keadaan itu berjalan seperti maunya kita. Tapi pada waktu kita sadar ada hal-hal yang kita nggak mampu, kita baru tahu bahwa kita nggak bisa mengendalikan keadaan. Masa menunggu juga seringkali memurnikan kesombongan yang merasa mampu dengan kekuatan sendiri. Nah, ini hal-hal yang seringkali kita nggak sadari. Kadang-kadang kita pikir kita bisa mengatur segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Ternyata tidak demikian. Yang berikutnya juga melatih agar iman kita tidak bertumpu pada hasil yang cepat, melainkan berakar pada karakter Tuhan yang berdaulat dan setia. Jadi ketika kita menunggu sesuatu, pergumulan kita, hal-hal yang kita doakan, Bapak Ibu, mungkin kita berpikirnya Tuhan gak sayang kita, kok Tuhan gak jawab-jawab doa kita. Tapi sebetulnya di masa-masa menunggu itu ada hal-hal yang Tuhan sedang ingin murnikan dari hati kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Menunggu itu tidak mudah Bapak Ibu. Menunggu itu hal yang paling berat. Tapi di dalam proses menunggu itu Tuhan berbicara banyak kepada kita. Kalau kita mau duduk dengan diam dan merenung apa maksud Tuhan, kenapa jawaban Tuhan belum terjadi sampai hari ini? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Apa yang Tuhan sedang ingin ubah dari hidup saya atau dari hati saya? Itu adalah sebuah proses pemurnian. Siapa di sini Bapak Ibu yang sedang menunggu-nunggu jawaban Tuhan? Kabar baiknya adalah menunggu bukanlah sebuah hukuman. Menunggu adalah sebuah proses untuk memurnikan hati kita. Yang kedua, ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana kita, mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam usaha kita, dan seringkali kita tergoda untuk merasa frustasi atau putus asa atau mengambil jalan pintas pada waktu kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan ternyata semuanya tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Sebetulnya itu juga proses pemurnian. Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa kemampuan kita itu terbatas. Yang mengerti boleh katakan amin. Ada ego juga yang seringkali Tuhan mau kuburkan ketika mimpi-mimpi kita atau ambisi-ambisi kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Seringkali itu Tuhan juga hancurkan
Supaya apa? Supaya Tuhan bisa berikan atau tanamkan sebuah impian yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kabar baiknya Bapak Ibu sekali lagi bahwa kalau hari ini kita lagi mengalami masa-masa yang sulit mungkin, atau hal-hal yang tidak seperti yang kita kehendaki, atau mungkin impian-impian kita yang tidak tercapai, kabar baiknya adalah ini hanya proses pemurnian. Tapi kan kita harus sadar Bapak Ibu bahwa kita sedang dimurnikan. Kalau enggak kita jadi nggak merenung, apa ini sebenarnya yang Tuhan mau ubah dari hidup saya. Kemarin kalau nggak salah Mas Teguh bilang tidak berdoa supaya masalahnya dilalukan. Jadi ada satu hal yang boleh kita doakan ketika kita mengalami masa-masa sulit. Melewat masa sulit ini Tuhan ingin bicara apa kepada kita? Tuhan sedang ajarin apa untuk kita? Tuhan lagi mau kita lakukan apa? Itu jauh lebih penting daripada kita mencari solusi Bapak Ibu. Karena kalau tujuan Tuhan memproses atau memurnikan kita sudah tercapai, maka untuk membalik keadaan kita, Tuhan tidak membutuhkan waktu lama. Apakah Bapak Ibu menangkap maksud saya? Kadang-kadang yang kita pikirkan adalah jalan keluar dari masalah ini gimana. Tapi Tuhan gak konsen ke jalan keluarnya. Tuhan itu fokus kepada hati dan hidup kita yang sedang diproses melalui masa-masa sulit itu. Jadi daripada kita sibuk mencari jalan keluar Bapak Ibu, lebih baik kita sibuk bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan dari saya dan apa yang harus diperbaiki dari hidup saya. Karena kalau masa sulit itu benar diizinkan Tuhan untuk memproses hidup kita atau mengubah sesuatu dari hidup kita, itu sudah digenapi atau itu sudah terjadi, maka untuk membalik keadaan Bapak Ibu, Tuhan tidak butuh waktu lama. Yang mengerti boleh katakan amin. Yusuf dari narapidana menjadi orang kedua di Mesir tidak butuh waktu lama. Sehari semua keadaan berubah. Nah, di poin ini Bapak Ibu, makanya pemurnian adalah jalan menuju perjumpaan ilahi. Pemurnian bukan hukuman tapi persiapan untuk perkenanan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak mampu kita capai dengan kekuatan kita sendiri dan itu butuh perkenanan Tuhan. Ada hal-hal yang besar yang kita tahu tidak mungkin kita menuju ke sana dan itu butuh perkenanan atau grace atau favor dari Tuhan untuk itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan itu akan kita dapatkan kalau kita sudah melalui sebuah proses yang disebut pemurnian. Pada waktu Raja Ahasiweros memberikan tongkatnya kepada Ester, itu adalah perkenanan raja. Bapak Ibu, makna rohaninya adalah perkenanan ilahi atas hidup kita. Perkenanan raja itu diberikan. Nah, perkenanan raja itu datang setelah Ester melalui proses pemurnian. Penting banget Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami sesuatu yang besar, yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, maka kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh favor Tuhan, dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita sudah melewati yang namanya proses pemurnian. Apa itu proses pemurnian? Hati kita diubah, hidup kita diubah, segala sesuatu yang kotor dari hidup kita dibersihkan. Amin. Ya, saya lanjut. Apakah atau Bapak Ibu merasa menjadi yatim piatu dan terbuang? Nah, ini jika kita merasa seperti yatim piatu dan terbuang. Yatim piatu itu siapa? Yatim piatu itu adalah seorang yang gak punya penopang. Yatim piatu itu adalah gambaran manusia yang sendirian, gak punya siapa-siapa yang mengerti atau menolong. Yatim piatu itu juga simbol seseorang yang sederhana dan rapuh. Ini juga bisa bicara tentang secara ekonomi mungkin sederhana dan rapuh. Singkatnya ya Bapak Ibu, yatim piatu itu bicara tentang keterbatasan. Mungkin keluarga kita tidak utuh, mungkin keuangan kita mengalami
keterbatasan, mungkin ada luka atau bahkan ada masa lalu yang berat. Siapakah orang yang terbuang? Orang yang terbuang itu banyak Bapak Ibu. Kalau orang tua jarang dikunjungin anaknya, orang tua merasa terbuang enggak? Bapak Ibu yang tua-tua, di sini nggak ada tua, muda semua. Tidak diperhatikan oleh anaknya, merasa terbuang. Kalau anak-anak tidak diperhitungkan oleh orang tuanya, tidak dihargai oleh orang tuanya, tidak dianggap penting oleh orang tuanya, dia juga seringkali menjadi anak yang terbuang, Bapak Ibu. Kalau kita gagal, seringkali kita juga menjadi orang yang merasa terbuang. Dalam kehidupan rohani kita akan menjadi merasa terbuang kalau kita merasa selalu melakukan dosa, jatuh lagi, dan kita ngerasa lihat diri kita benar-benar buruk banget. Dan itu mungkin untuk kita merasa saya itu nggak layak, saya itu seperti orang yang terbuang. Atau kita merasa tadi doa kita nggak didengar oleh Tuhan, seringkali kita ngerasa kita nih terbuang. Tuhan nggak inget saya, orang lain ditolong, saya tidak ditolong. Atau jika kita berada di dalam sebuah penderitaan yang sangat lama, seperti Ayub, itu juga pernah merasa sepertinya Tuhan jauh dari dia. Ada banyak hal yang membuat kita merasa terbuang. Tapi belajar dari sejarah Ester Bapak Ibu, bahwa awal hidup ataupun keadaan kita hari ini ternyata tidak menentukan akhir hidup kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jangan terbelenggu dengan siapa kita hari ini atau keadaan kita hari ini, karena awal hidup maupun keadaan hari ini tidak menentukan akhir hidup kita. Allah memakai orang yang terbuang dengan maksud yang mulia. Ini ada ayatnya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ini Tuhan kita loh Bapak Ibu, luar biasa. Ya, cari orang-orang yang terhina, terbuang, lemah, penuh keterbatasan untuk diangkat dan menjadi sebuah cerita. Lalu kemudian identitas kita hari ini juga tidak menentukan masa depan kita. Tidak peduli identitas kita apa, dari mana asalnya, kita orang miskin, orang kaya, sosial, semuanya itu tidak membatasi Tuhan untuk mengubah masa depan kita. Nah, luar biasa. Apakah Bapak Ibu berbahagia punya Tuhan yang luar biasa? Dan ini yang luar biasa lagi, ini sudah pernah dibahas sama Pak Nathan sih waktu beliau membahas kitab Ester, bahwa Allah hadir di tengah keterbuangan. Jadi di kitab Ester itu unik karena di sana tidak menyebutkan nama Allah secara langsung, tetapi jejak tangan Tuhan itu nyata. Jadi ada tangan Tuhan yang seolah-olah tersembunyi bekerja untuk Ester. Jadi Bapak Ibu dalam hidup kita mungkin kita nggak lihat secara langsung, tapi sebetulnya ada tangan Tuhan yang tersembunyi juga bekerja untuk kita semua. Amin. Khotbahnya cepet banget hari ini ya. Sudah slide terakhir Bapak Ibu. Slide terakhir adalah yatim piatu bisa menjadi ratu ketika proses kita setia menjalani proses hidup kita. Setia dalam proses hari ini adalah kunci untuk mengalami pengangkatan Allah di hari depan. Singkatnya Bapak Ibu, kita semua mungkin mengalami keadaan-keadaan seperti tadi yatim piatu atau seperti tadi orang yang terbuang. Kita semua mungkin mengalami sebuah proses yang berat hari ini. Ada hal-hal yang sangat berat dalam hidup kita, kegagalan kita, mungkin kejatuhan kita, dan
kita seringkali berpikir mungkin Tuhan sudah tidak terlalu peduli dengan kita. Tapi sebetulnya dari kitab Ester, Tuhan ingin berbicara kepada kita semua bahwa semua hal yang kelihatannya buruk, semua hal yang kelihatannya sulit, semua penderitaan, semua kesulitan sebetulnya sedang memurnikan hati kita. Watchman Nee Watchman Nee itu punya satu pengajaran yang sangat terkenal, yaitu remuknya insan keluarnya roh. Roh Tuhan di dalam kita itu tidak bisa bekerja sebelum insan itu adalah diri kita sendiri diremukkan. Ternyata yang menghalangi Tuhan bekerja bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan keadaan, juga bukan setan. Yang seringkali menghalangi Tuhan bekerja adalah diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri itu harus dihancurkan. Ego kita harus dihancurkan, barulah Tuhan bisa bekerja. Nah, yang bisa menghancurkan ego dan kesombongan kita, rasa mampu kita, itu seringkali adalah masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita sedang dalam masalah, yuk saya meng-encourage kita semua untuk mulai bertanya kepada Tuhan. Atau mungkin kita sedang mengalami proses yang panjang, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari saya? Apa yang harus saya rubah supaya saya bisa melewati masa pemurnian ini? Selesai saya direndam dengan minyak mur dan saya bisa berpindah kepada minyak wangi-wangian, yaitu memancarkan keharuman Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya firmannya udah selesai Bapak Ibu. Ini firman terpendek yang pernah saya nggak undang pemain musik dulu deh. Pembelajarannya udah selesai. Saya ingin waktunya masih panjang. Saya ingin menutup dengan kesaksian aja deh Bapak Ibu. Kesaksian. Saya merasa bahwa saya pernah mengalami apa arti menjadi yatim piatu dan apa arti terbuang. Pada waktu saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan melayani sepenuh waktu, itu bukan hal yang mudah buat saya. Jadi waktu itu kami ini udah pacaran dulu Bapak Ibu, udah janjian gak mau jadi pendeta, tiba-tiba jadi pendeta. Lalu kemudian melayani bersama-sama, tapi saya tetap bekerja. Itu sampai Angel umur berapa saya lupa. Angel TK saya masih bekerja. Lewat proses saya tahu bahwa Tuhan panggil saya untuk menjadi full time. Buat saya nggak mudah karena pada saat itu suami saya kan hanya staf pengerja Bapak Ibu. Staf pengerja zaman dulu itu gajinya hanya sekian ratus ribu. Betul apa enggak tuh Mas Teguh, sama-sama staf pengerja pada waktu itu. Jadi untuk kehidupan keluarga kami pada waktu itu, tulang punggungnya adalah dari penghasilan saya bekerja di kantor. Saya punya satu tekad, anak saya itu harus sekolah di tempat yang bagus. Bagusnya yang kami mampu ya cuman di Tunas Bangsa lah waktu itu. Saya ingat tetangga saya yang kiri itu kaya banget, malah anaknya tuh di sekolah yang murah. Tapi di Angel itu malah saya taruh di Tunas Bangsa. Saya konsen dengan pendidikan lah intinya Bapak Ibu. Jadi itu berat. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, saya ingat waktu itu di Taman Ratu doa berdua dan kita ngobrol-ngobrol, kita hitung-hitungan yuk kalau misalnya aku berhenti bekerja bisa nggak kita hidup? Oke bisa, tapi Angel sekolah pindah di tempat yang murah. Jadi untuk saya sendiri, saya nggak apa-apa. Apapun yang terjadi saya siap. Anak sudah ada solusi, tapi ada satu yang berat banget Bapak Ibu, berat banget, yaitu adalah orang tua saya. Buat saya tuh nggak gampang banget. Saya mikirin perjuangan orang tua saya, mami saya terutama, papi juga sih. Tapi mami saya lihat bagaimana mami luar biasa berjuang supaya anak-anaknya bisa sekolah, kuliah. Dan saya tahu mami punya satu pengharapan.
Dan saya merasa saya belum bisa membahagiakan mami saya. Saya membayangkan kalau saya berhenti bekerja, yang paling berat Bapak Ibu adalah memikirkan saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi buat mami saya. Itu berat banget. Saya jadi ingat waktu sekolah Alkitab di Semarang itu kami diajarkan yang namanya mempersembahkan itu sacrifice. Sacrifice itu sebuah persembahan yang sampai sakit rasanya. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan jumlah ya Bapak Ibu, karena di Alkitab itu ada janda Sarfat. Janda Sarfat itu mempersembahkannya itu cuma 2 keping perak. Jumlahnya kecil, 2 keping perak. Tapi pada saat itu adalah semua yang dia punya. Dan itu sakit. Saya menerima seperti itulah pelajaran dalam hidup saya. Jadi saya ingat itu buat saya sakit banget. Dan satu hal yang bikin saya nangis itu adalah ya saya merasa ini udah segalanya Tuhan. Udah segalanya. Dan waktu berjalan dengan waktu beneran gak gampang Bapak Ibu. Beneran gak gampang yang namanya gak bekerja dan gak punya penghasilan itu gak gampang banget. Dan saya jujur, saya udah sempat mau menyerah. Berapa kali itu saya bilang sama suami saya pengen kerja lagi. Sudah beberapa kali. Dan yang anehnya ya Bapak Ibu, jadi selama saya bekerja itu saya bekerja hanya di 2 perusahaan. Perusahaan pertama itu adalah waktu saya mau kuliah dan perusahaan kedua setelah lulus kuliah. Dua-duanya bos saya ini, dua-duanya menghubungi saya dan meminta saya bekerja kembali. Yang satu itu adalah waktu saya hamil Yosua. Saya itu dicari sama bos saya untuk kerja lagi. Yang kedua, saya lupa deh, Yosua mungkin udah lahir umur berapa. Itu pun saya dicari untuk bekerja lagi. Dan itu pergumulan berat buat saya Bapak Ibu. Saya pengen kerja lagi. Bukan masalah uang sih, tapi melayani itu gak mudah. Dan saya ngerasa saya benar-benar nothing. Udah gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa pula. Sedangkan saya merasa kalau saya bekerja di perusahaan, saya merasa saya something. Saya bisa melakukan banyak hal untuk perusahaan dan pimpinan saya puas dengan hasil kerja saya. Saya merasa dalam pelayanan saya nothing. Dan itu benar-benar membuat saya sangat putus asa. Jadi saya udah sempat saya bekerja lagi. Tapi saya ingat satu firman Tuhan Bapak Ibu. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, dia mengeluh. Cuman ada roti mana. Waktu ingat di Mesir itu ada macam-macam. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada semangka, ada mentimun, ada ikan. Dia menoleh ke belakang dan akhirnya bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi saya takut Bapak Ibu. Pada waktu pandemi itu saya masih dihubungi oleh perusahaan saya. Dan saya itu bilang, boleh nggak aku kerjanya di rumah, tak kerjain apa yang disuruh. Dan saya sudah sempat ngerjain tugas. Waktu itu Bendy kan tahu tuh saya kerjanya di RTI ya. Jadi satu sistem real time information untuk saham Bursa Efek Jakarta. Saya itu ngedesain karena teman saya bilang, Chris, ini tuh si Babe nih udah nyari orang loh. Desainnya tuh nggak cocok-cocok loh. Coba kamu desainin. Jadi saya tuh ngedesain dari rumah Bapak Ibu. Dan saya berikan ya karena saya udah tahu banget selera pimpinan saya. Itu dia langsung seneng. Saya boleh nggak aku kerja dari rumah aja. Jadi itu sudah menjadi apa ya? Saya sudah tergoda sih untuk karena saya kenapa begitu? Karena saya merasa nothing Bapak Ibu. Melayani itu nggak mudah Bapak Ibu. Lebih mudah kerja kalau menurut saya. Melayani itu nggak mudah. Kalau kerja itu asal kita rajin, pasti apa sih yang nggak bisa kalau kita nggak rajin? Tapi dalam melayani, rajin itu nggak cukup. Karena Tuhan itu akan hancurkan yang namanya kemampuan diri. Dan saya tahu ternyata proses itu untuk Tuhan bicara sama saya, untuk Tuhan kasih lihat saya, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Ternyata dulu itu saya punya sombong Bapak Ibu. Karena saya ngerasa kalau di kantor apapun saya kerjain, saya pasti disukai. Apapun saya kerjain pasti puas. Dan itu adalah kesombongan yang tersembunyi. Dalam melayani ini saya benar-benar
ngalami yang namanya pemurnian sampai saya ngomong, Tuhan saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu Tuhan. Untuk menjalankan gereja ini saya tidak mampu Tuhan. Itu Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, ya satu demi satu Tuhan tunjukkan kuasanya. Kemarin dari sisi keuangan Tuhan sudah membalik keadaan lah. Kemarin suami saya kan sudah cerita ya. Jujur itu saya syok sih, karena ceritanya terlalu vulgar. Saya juga aduh. Dan itu tidak ada pembicaraan di awal. Saya tuh sampai aduh, kok vulgar banget ini ceritanya ya. Gitu. Ya mungkin dorongan dari Roh Kudus lah. Jadi saya sebenarnya juga nggak enak sih Bapak Ibu. Tapi saya bukan soal nilai. Aduh, Mas Teguh kemarin sebut lagi, aduh saya nggak enak banget gitu. Aduh, bukan soal nilainya sih Bapak Ibu, tapi saya melihat bahwa tangan Tuhan itu bekerja dengan luar biasa untuk membalik keadaan. Saya kan diangkat anak ya Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu, oh iyalah saudaranya ada yang kaya. Sebetulnya nggak begitu Bapak Ibu. Tuaku saya ini sudah ngangkat anak itu banyak orang. Banyak anak. Bahkan sudah ada yang tinggal di rumahnya, ada yang dipelihara, ada yang disekolahin juga, ada yang dikawinin juga. Tapi mereka semua itu tidak diangkat secara formal ke pengadilan negeri. Nah, pada waktu mengangkat saya menolak Bapak Ibu. Berkali-kali saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau waktu mau diangkat anak, saya nggak mau. Kenapa? Saya bilang begini, kalau anak itu harus melayani orang tua, dan kalau orang tuanya udah sakit kan anak harus ngurusin orang tua. Kalau nanti mereka sakit, saya kan nggak bisa meninggalkan pelayanan, betul Bapak Ibu. Kalau kerja sih gampang, tinggal resign gitu kan, urusannya kan cuman income, uang bisa diganti. Tapi kalau pelayanan itu tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan. Saya nggak bisa meninggalkan pelayanan, jadi saya tidak mau. Berkali-kali saya bilang saya tidak mau diangkat jadi anak. Dan ternyata Bapak Ibu, ini orang tua angkat saya ini dengan mami papi saya, pergilah mereka tanpa saya ke pengadilan negeri. Dan mereka melakukan transaksi sendiri di luar pengetahuan saya. Singkat cerita, saya ini sudah jadi anaknya orang lain tanpa saya tahu Bapak Ibu. Jadi cuma dikasih tahu, waktu itu kita juga belum terima surat pengangkatan anak, cuma dikasih tahu bahwa saya sudah dipindahkan secara hukum menjadi anaknya tuaku saya. Walaupun begitu saya tetap tidak mau Bapak Ibu, saya tetap tidak mau. Saya disuruh manggil papa, saya nggak mau. Saya bilang sama suami saya, yang manggil papa itu udah banyak banget. Kenapa? Semuanya berebut mau jadi anaknya. Semuanya berebut mau jadi anaknya. Saya bilang jangan berharap jadi anaknya, semuanya udah berebut jadi anak. Saya nggak mau gitu. Dan tapi itulah pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Yang saya nggak ngerti kenapa saya nggak mau, kenapa Tuhan tetap jadikan. Itu aja sih yang buat saya nggak masuk akal. Jadi pada akhirnya kedua orang tua angkat saya meninggal, dan terjadilah seperti yang kemarin suami saya sampaikan. Apa hubungannya dengan cerita saya yang pertama? Saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Ternyata orang tua angkat saya ini asetnya lumayan banyak. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Dan ketika salah satu aset terjual, akhirnya Bapak Ibu, hari ini semua biaya operasi mami saya, biaya hidup setiap bulan saya yang transfer Bapak Ibu. Jadi dari yang gak punya apa-apa, yang dulu saya rasa itu sacrifice buat saya berat, saya gak bisa berbakti sama mami saya. Dan hari ini saya yang transfer mami, mulai dari seluruh biaya pengobatan, bahkan biaya bulanan. Satu hal yang saya selalu bilang sama anak saya cuma satu, Tuhan tidak mau berhutang, walaupun prosesnya panjang Bapak Ibu. Jadi kisah Esther ini bicara tentang proses, tidak instan, tapi Tuhan tidak mau berhutang. Setiap kita yang mau melalui proses Tuhan, pasti ikuti firman Tuhan. Pasti Bapak Ibu, firman Tuhan itu ya dan amin.
Jadi tetap percaya kepada firman Tuhan, tetap semangat. Ketika kita tetap melalui di dalam proses apapun, Bapak Ibu, jangan pernah putus asa, lalui prosesnya, dan percayalah Tuhan kita bekerja dengan tangannya yang tersembunyi untuk membalik keadaan kita. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya undang singers dengan bel masuk ke depan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa bukan hanya saya yang mengalami pertolongan atau pekerjaan Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu kalau diberi kesempatan berdiri di sini menceritakan, setiap kita pasti punya cerita bagaimana Tuhan menolong kita dengan luar biasa. Saya yakin dengan kondisi kita yang berbeda-beda, dengan keadaan kita yang berbeda-beda, saya percaya setiap kita sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Cuman yang jadi persoalan, proses kita tuh belum berhenti sampai di sini. Proses terus berjalan sampai kita menghembuskan nafas terakhir, Bapak Ibu. Nah, ini nih perjalanan sampai kita menghembuskan nafas terakhir nih. Apakah kita masih setia di dalam proses itu? Firman Tuhan, saya pernah baca, saya lupa baca atau dengar khotbah. Dikatakan seperti ini memberkati saya. Tuhan itu tahu kelemahan kita. Makanya sebelum kita minta, Yesus itu bilang kepada Bapa di surga, aku minta kepada Bapa di surga seorang penolong untuk kita semua. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita itu gak mampu tanpa Dia. Jadi sebelum diminta, Yesus udah inisiatif dulu, kita harus disertai oleh Roh Kudus. Kalau enggak kita gak akan mampu. Jadi Tuhan tidak kaget Bapak Ibu dengan kelemahan kita. Kalau hari ini kita lemah, kalau kadang-kadang kita loyo, kadang-kadang kita jatuh, bangun lagi, tapi capek, Tuhan itu tidak kaget. Karena Dia mengenal kita lebih dari kita sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan tuh gak akan pernah menyerah terhadap kita. Dia akan selalu berkata, bangun lagi, bangkit lagi, jalan lagi, proses lewati. Tapi yang bisa membuat menyerah itu justru diri kita sendiri. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua melihat tangan Tuhan yang tersembunyi, yang sudah menolong kita di masa lalu. Bahkan saya pun belum selesai proses hidup saya. Dari satu sisi, puji Tuhan, sudah terjawab. Tapi dari sisi yang lain, saya juga banyak pergumulan dan saya banyak perjuangan dan banyak proses dan tidak mudah buat saya. Jadi
kita semua sama-sama, yuk Bapak Ibu, kita jalani proses kita dengan setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau ubah hati kita, yuk kita lembutkan hati kita. Kita mau berubah supaya prosesnya cepat selesai, supaya yatim piatu bisa diubah menjadi ratu. Amin. Yuk saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Batas kuasamu tak terduga, caramu kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Amin, haleluya. Kau hadir setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di hidupku. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang memegang kendali. Ampuni kami, seringkali kami tidak taat kepadamu Tuhan, atau kami tidak percaya sungguh kepada tangan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang tidak terlihat, yang bekerja tanpa kami ketahui. Ampuni kalau kami tidak taat kepada Tuhan. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Kalau Engkau sudah menolong Esther, memang waktu kami membaca kisah itu enak didengar, enak dibaca. Tapi waktu Esther menjalaninya itu tidak mudah. Biar Engkau juga memberikan kepada kami iman yang teguh, dan tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu, setiap persembahan yang diberikan kepada Tuhan, milik Tuhan yang dikembalikan kepadamu. Tuhan memberkati. Mungkin Engkau ingin berbicara secara khusus kepada setiap umat-umat-Mu. Ajar kami untuk belajar taat, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat anugerah Tuhan yang besar, pertolongan Tuhan yang ajaib, penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu. Berkati juga Christine yang sudah melayani pada siang hari ini. Pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu. Sepanjang minggu depan Tuhan, setiap tugas pekerjaan umat-umat-Mu diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripadamu Bapa. Kasih sayang di anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Sampai kita bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.